jadi berubah wujud menjadi batuan sedimen. Ingat, batuan sedimen itu berarti hasil dari sedimentasi. Pastinya di situ ada proses yang namanya pengikisan, ya kan, erosi, terus baru diendapkan di suatu tempat. Contohnya mana? Contohnya adalah seperti ini. Jadi dulunya itu kan kalau batu itu kan baru keluar itu ada yang besar gitu ya, ada yang cair, ada yang padat. Nah, ketika batuan tersebut kena hujan, kena panas, apa yang terjadi? Maka dia akan retak kan? Kalau udah retak berarti dia pecah, lebih kecil lagi, sampai akhirnya mungkin jadi debu gitu ya. Nah, itu namanya pelapukan dengan cara apa? Mekanik. Bagaimana dengan cara organik? Misal ada batuan kemudian terkena lumut. Apa yang terjadi? Atau akar pohon? Kan bisa pecah kan? Bisa pecah nggak? Bisa. Nah, ini namanya dengan cara organik, sedimen organik. Ada juga yang karena kimiawi. Kalau kimiawi itu contohnya seperti yang ada di batu kapur. Batu kapur itu apa? CaCO ya? Kalsium. Kan? Gitu. Makanya Pak. Tahu nggak paham ngomong? Gimana aja? Kita kan memperhatikan Bu mengenai dia. Iya. Kok kalian kayak ngomong ngobrol. Jangan diem aja, kalau nggak ngerti langsung ngomong ya. Iya. Oke. Kalian pernah nggak ke goa? Ke goa pernah nggak? Nah, goa itu kalau misalkan kamu menemukan di suatu tempat itu ada goa, berarti struktur batuan yang ada di tempat itu adalah batu kapur. Apa Rek? Batu kapur. Jadi kesimpulannya kalau di situ ada batu kapur, berarti tempat itu dulunya dari dasar laut. Naik. Berarti dia Lautnya turun dong. Iya, kan gini, batunya, struktur batuannya itu, kalau di situ ada batu kapur, berarti dia itu berasal dari dasar laut. Kenapa kok dari dasar laut? Karena batu kapur itu berasal dari karang. Air dulu sebanyak itu ya. Nah, kenapa kok bisa ke atas Bu? Ya iya kan ini tadi. Karena adanya gerakan konvergen yang saling menunjang, sehingga salah satunya akan menyusul ke bawah dan salah lainnya ini akan terangkat. Dia naik. Kalau misalnya Bu, kalau dua-duanya sama-sama kuatnya gimana? Ya terangkat. Contohnya seperti Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Jadi dulu itu Gunung Jayawijaya itu berasal dari dasar laut. Dia bukan gunung api, tapi dia itu udah gunung aja. Dia bukan gunung api. Jadi ditemukan di puncaknya Jayawijaya itu ada fosil ikan. Yang menandakan bahwa Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. Itu mirip saya kena. kalian pernah ke Gresik nggak? Di Gresik itu kan banyak banget ya batu kapurnya ya. Nah, ada yang pernah ke Tulungagung. Di Tulungagung juga banyak gua. Nah, di situ teman-teman, ketika dia ini kan CaCO kemudian kena air hujan yang bersifat asam, apa yang terjadi? Pelarutan. Beda loh ya. Kalau misalnya tanah yang biasa kayak gini, kalau kena air hujan maka dia akan meresap. Antara meresap dengan hanya pelarutan meloloskan. Kalau meloloskan itu berarti meresap apa enggak? Enggak. Jadi kalau struktur batuannya batu kapur, dia hanya meloloskan. Jadi nggak meresap, dia hanya meloloskan aja melalui celah-celahnya. Nah, di sini nanti akan terjadi korosi, yaitu pengikisan. Makanya kan ada sungai dalam gua ya biasanya. Kalau kamu di Jawa Tengah itu kan banyak banget, ada gua Pindul, gua Cermai gitu ya. Dan gua-gua yang lainnya itu kan ada, pasti ada airnya. Ada sungai dalam gua. Nah, terus apa yang terbentuk pada dinding-dinding goa, dinding di atas itu akan terbentuk yang namanya stalaktit. Ya, Itu yang tahu dari dinding
atau yang Jadi dari kalau bawah? di atas, yang bagian atas bawah itu ya biasanya kan ada kristal-kristal. Kalau yang atas itu namanya stalaktit. Kalau yang bawah namanya stalagmit. Biasanya tuh di atap-atap gitu kayak ada kristal-kristalnya. Nah, itu namanya stalaktit. Itu stalaktit. Bu, kira-kira berharga nggak itu? Nggak berharga, nggak seberapa berharga. Sudah jelas sampai sini? Kira-kira kenapa kok dinamo bisa kayak gede kok berkilauan kayak gitu ya? Karena material komposisi batuan, nyusun batuan itu terdiri dari mineral.